Halo, selamat datang kembali di podcast Pelajar Seram. Kali ini gue gak sendiri. Gue ditemani sama temen gue yang bakal berbagi cerita pengalaman horornya ketika dia kecil. Oke, halo, selamat malam. Perkenalkan, nama gue Jaja. Gue di sini mau menceritakan pengalaman horor gue waktu kecil. Langsung aja gue ceritain ke kalian. Jadi kejadian ini terjadi pada tahun 2010, kalau nggak salah. Ketika gue masih SD. Awal ceritanya sih pada saat itu gue sama temen dan saudara gue pergi main di sore hari. Dan itu pas banget hari Jumat. Kami saat itu sedang bermain mobil-mobilan yang dari bambu. Ya cukup unik sih, soalnya itu dibuat dari bambu dan dirakit sama karet gelang. Bentar. Yang banyak dari sendal bekas kan? Ya, kayak gitu. Wah, gue juga pernah mainan kayak gitu sih waktu itu. Kalau gak salah tuh dari bambu yang dipotong-potong kan? Ya, dipotong-potong terus dirakit pakai karet gelang, ya pokoknya dibentuk mobil-mobilan yang kayak misalkan mobil Tamiya, mobil truk, ya semacam begitulah. Oh, oh, gue juga pernah. Wah, jadi ngenang masa lalu nih, indah. Indah. Iya, pokoknya sungguh indah deh masa kecil itu kalau dengan mah. Ya, iya sih. Kalau dibandingin sama yang sekarang sih, kalau gue suruh milih ya, gue mending dulu sih. Soalnya kalau dulu tuh maksudnya kalau main masih solidaritasnya masih tinggi, kebersamaannya masih tinggi. Ya, benar. Ya nggak seperti sekarang. Karena gue lihat sekarang zaman-zaman sekarang ini anak kecil masih kalau dibilang masih balita di bawah 5 tahun ya udah apa Udah main gadget udah sekarang mah. main gadget udah tahu wifi Iya, wifi. sekarang mah mainnya di wifi. Iya sih. Kalau dulu masih kalau main nggak pernah kontek-kontekan, langsung aja ke rumahnya sama temen-temen tuh, nyamperin ke rumahnya apa-apa, main di rumah temen tuh berasa gimana gitu, berasa gak mau pulang gitu, sampai sore aja dicariin loh. Kebersamaannya tuh luar biasa lah. Oke, langsung aja lanjutin. Lanjut ke ceritanya. Jadi kami setelah selesai merakit mobil, itu kami pun memainkannya sambil jalan-jalan di sekeliling kampung kami. Oh, oke. Banyak orang bilang sih di kampung kami itu ada yang namanya makam panjang. eh Makam panjang emang Iya, gimana makam makam, panjang. maksudnya Jadi gimana maksudnya? jadi kata orang sih itu adalah makam bayi yang meninggal, yang jumlahnya ada 7. Tapi nggak tahu sih itu benar apa enggak. Oh, jadi makamnya disatuin gitu, Iya, satuin. Jadi kayak yang apa ya? nyambung Iya, nyambung. kayak yang nyambung tuh. Oh, oke. Oh, waktu itu kami sih masih polos-polosnya ya. Kalau dengar cerita seperti itu, kami selalu percaya aja. Dan katanya sih emang tempat itu jadi angker. Nah, pas gue sama saudara-saudara gue melewati makam itu, gue nih, gue emang posisinya lagi jalan-jalan santai sambil bercanda. Gue sengaja nanya ke saudara gue yang paling kecil tuh. Nah, gue nanya gini, tahu nggak makam panjang yang mana? Nah, saudara gue langsung jawab sambil nunjuk makam itu. Dan anehnya nih, selang beberapa menit setelah ditunjuk, langsung kami dengar suara bayi. Wah, nah kayak gitu. Ya pokoknya suaranya seperti itulah, kurang lebih suara bayi lah, intinya kayak gitu. Pantes lah kayak gitu. Nah, yang salahnya juga nih, kami sebelum melewatin tempat itu, kami ngomongin tentang makam itu. Biasa ya, kan waktu kecil suka nakut-nakutin temen. Oh iya sih, kalau waktu kecil sih gue juga suka kayak gitu. Kalau mau lewatin tempat-tempat yang kayak gitu, gue suka nantang-nantang ini sih, nantang-nantang temen, siapa yang gak lari gue kasih permen kayak gitu Nah sih. iya, sama gue juga. Lucu juga sih kalau dulu sih nantang-nantang kayak gitu. Kalau sekarang mah aduh,
Nah waktu itu kami gak langsung lari, kami coba dengerin bener nggak suara bayi. Ternyata bener, karena teringat nih cerita orang-orang. Tanpa pikir panjang, kami langsung bergegas pergi dari tempat itu sambil lari ketakutan. Dan lagi-lagi suara itu malah kayak yang ngikutin kami, soalnya suaranya pindah-pindah. Wah, berarti gila sih kalau 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 ngikutin mah ya Iya, pasti lari makanya. lagi. Makanya gue takut. Lebih gila sih lo, berani berani banget lo dengerin dulu. Kalau gue mah langsung cabut aja sih kalau kayak gitu. Sebenarnya sih takut, cuman kan mastiin, tadinya tuh cuman mastiin. Nah ternyata itu Oh, emang iya. bener, padahal kan di tempat itu emang gak ada penduduknya tuh, jauh dari penduduk. Nah kan gue jadi heran. Oh iya iya. Nah keadaan waktu itu sih udah hampir azan maghrib, paling sekitar jam 5 lebih lah, setengah 6 paling. Nah gue lari sekeceng-kecengnya sambil nangis. Gue gak mikirin tuh yang lain, gue hanya mikir diri gue sendiri. Wah, lo mah tuh itu namanya egois. Ya ada mau gimana lagi, gue kan takut. Iya iya iya. Oke, lanjut. Gue berharap secepatnya ke pemukiman warga, soalnya pemakaman itu berada di tengah-tengah perkebunan warga. Wah, berarti lo jalan-jalan itu ke perkebunan ya lo. Iya kan, kami ceritanya mau memberanikan diri ya, apa ya namanya, Petualang kayak gitu ya. kayak gitulah. Oh, oh iya, Sama soalnya gue saudara waktu tuh. dulu ini sih. Soalnya kalau bikin mobil tuh yang mobilnya yang yang buat off-road kayak gitu. Iya. Jadi kami nyobainnya tuh ke yang Ekstrim agak ekstrim. ekstrim gitu. Iya. Nah perasaan waktu itu gue udah lari cepet banget, tapi kok rasanya lama banget itu buat keluar dari tempat itu. Nah untungnya ada warga nih yang baru nyari kayu. Saat itu gue langsung lari ke arahnya sambil teriak, hantu hantu. Nah gue langsung meluk aja tuh orang, gak tahu siapa, gue gak lihat mukanya. Nah gue terpisah sama saudara gue, sama teman gue. Ya namanya juga takut, gue waktu itu nyelamatin diri gue sendiri aja. Gila sih. Gue ditanya sama si bapak itu, kenapa kamu, kenapa, lihat apa? Nah gue cuma nangis. Nah ketika gue nangis, bapak itu ngomong gini, coba deh lihat bapak. Aduh anjir, gue merinding gila sini. Kenapa kenapa? Itu bapak mukanya rata anjir. Anjir, gila sih. Udah diteror suara bayi nih. Iya makanya Gila. tuh, gue Ngeri sih. serem banget. Nah, ini nih gue baru kali ini loh, sumpah gue denger cerita waktu kecil sampai diteror kayak gitu. Kan biasanya cuma gini kan cerita ke gue. Ada orang ya yang suka cerita ke gue, ya paling cuma ngeliat, denger suara. Gila di sini. Gue tahu ini juga pengalaman gue nih, pengalaman pertama gue nih. Pasti berkesan banget buat lo. Iya pokoknya sampai sekarang belum terlupakan. Iya, ya. Nah waktu itu gue langsung lari lagi, gak tahu itu pikiran gue kemana-mana. Yang ada di depan gue tabrak pokoknya. Pokoknya kayak mobil gak ada rem deh. Gila sih. Ya waktu itu gue udah kecapean banget dan gue pasrah aja. Walaupun udah lari sekencang mungkin, tapi gue tetap aja masih di situ doang. Di situ pikiran gue udah gak tahu kemana-mana. Gue udah pasrah banget sambil nangis. Waktu itu gue lihat cahaya, tapi nggak tahu itu cahaya apa. Ternyata itu adalah cahaya senter dari orang tua gue yang sedang nyariin gue. Gue pikir teman gue sama saudara gue masih di belakang gue. Ternyata mereka sudah ke rumah duluan dan ngelaporin ke orang tua gue. Dan akhirnya gue pulang. Setelah di rumah gue ceritain semuanya. Nah setelah kejadian itu gue seminggu nggak keluar rumah. Gue masih kepikiran terus kejadian itu. Gue juga punya pengalaman nih. Pengalaman apa nih? Tapi ceritanya gak seserem lo sih.
Jadi gini nih, waktu Gimana, itu gimana? waktu itu gue pergi mancing. Masih pukul 3 sore sih, masih siang. Waktu gue asik mancing, tiba-tiba ada yang manggil manggil nama gue cariin tuh asal suara yang manggil gue, tapi kok nggak ada. Gue tengok ke belakang, ke kiri, Emang nggak ada siapa-siapa tuh? nggak ada sih. Tapi waktu gue nengok ke kanan, Apa tuh? jadi gini nih, ada orang yang lagi buang hajat, bangsat. Anjir bangsat. Kirain siapa anjir. Itu mah bukan pengalaman horor. Wah, horor banget sih, soalnya mengganggu populasi ikan. Ah, Vitaminnya jadi vitamin gila sih. Oke bro, jadi begini dulu ya, sekian dulu episode kali ini. Ntar gue lanjutin di next episode. Dan gue ingetin lagi untuk kalian yang punya cerita pengalaman horor atau pernah diceritakan, langsung aja kirim cerita kalian ke email pelajarseram@gmail.com. Oke, see you di next episode. Bye bye. oke, bye.